Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen di ujian kinerja, perkenalkan saya Trisolo SPD, mahasiswa guru pendidikan agama Katolik, batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Santo Yakobus Merauke, nomor peserta 2569051877, asal sekolah SD Negeri Sunbaki, Kecamatan Aibenu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar? Baik. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh yang bertugas. Silakan ke depan. Kita langsung dengan daftar hadir. Ignacia Trena Oematan, Ya, saya hadir. Alfian Mustafa Salu, Ya, saya hadir. Raymond Mustafin Salu, Ya, saya hadir. Genevieve Marciana Nono, Ya, saya hadir. Irwia Sayedi Oematan, Ya, saya hadir. Leonida Yedikira Nono, Ya, saya hadir. Anak Cera Tiapua, Ya, saya hadir. dengan sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Apakah anak-anak senang mendengar berita tentang kelahiran seorang bayi atau tidak? Lalu, sejak kita punya mama mengandung atau hamil, tentu kita senang untuk melahirkan kita punya adik laki-laki atau perempuan. Senang untuk punya seorang adik atau tidak? Anak untuk mencintai Tuhan atau tidak? Mencintai Tuhan atau tidak? Karena Tuhan yang menciptakan kita manusia baik laki-laki maupun perempuan, karena kita dilahirkan oleh seorang ibu, mendidik kita, mengasuh kita sejak kecil sampai sekarang. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mendefinisikan arti
tentang kelahiran Yesus. Peserta didik menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam materi kelahiran Tuhan Yesus. Pada hari ini atau pada pagi hari ini adalah kelahiran Tuhan Yesus. Coba sama-sama. Kelahiran Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Materi hari ini kita awali dengan sebuah cerita yang berjudul Kisah Kelahiran Tuhan Yesus. Apa? Coba sama-sama sebutkan judul cerita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yosef pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, dibungkusnya dengan kain lampin. Anak laki-laki itu bernama Yesus Kristus. Tadi diceritakan bahwa atau diperintahkan oleh Kaisar Agustus, diperintahkan untuk semua orang di seluruh dunia untuk mendaftarkan diri di kota masing-masing. Seperti Maria, tunangannya Yosef. Tunangannya siapa? Tunangannya Yosef yang mau mendaftarkan diri untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing, yaitu kota Nazaret di Galilea, Yudea, dan di kota Daud yang bernama Bethlehem. Dari anak laki-laki itu bernama siapa tadi? Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh siapa? Maria. Maria mempunyai tunangannya bernama siapa? Yosef. Tentang kelahiran Yesus Kristus. Setiap keluarga pasti bergembira, ya toh? Keluarga itu terdiri dari bapak, mama serta anak-anak pasti bergembira atau senang untuk menantikan kelahiran seorang bayi dari mama kita yang sedang mengandung selama 9 bulan, seperti Maria yang akan melahirkan Yesus Kristus. Tentunya kita senang atau tidak? Senang sekali. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat menggembirakan bagi kita umat manusia di seluruh dunia. Karena dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus, maka Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Dari apa? Dosa. Ya. Bukan hanya untuk keluarga yang sangat menantikan kelahiran Sang Mesias, tetapi termasuk keluarga kita yang di rumah, walaupun keluarga kita sederhana sekali. Ya, waktu itu Maria dan Yosef
untuk melahirkan Yesus, semua orang menolak dia. Semua orang menolak Maria dan Yosef, tidak mau terima dia. Padahal Maria dan Yosef orangnya baik, sederhana, murah hati. Oke. Dari ibu dan ayah Yesus itu bernama Maria dan Yosef. Bernama siapa? Maria dan Yosef. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pintar. Yesus itu dilahirkan di kota Bethlehem di sebuah kandang hewan. Kandang apa? Hewan. Siapa yang tahu kandang hewan itu seperti hewan apa? Doa. Apalagi seperti kita di sini mungkin kandang babi, kandang sapi, kandang ayam. Kalau kita manusia tentu melahirkan kita di rumah sakit itu dibantu oleh perawat, lalu dibantu oleh dokter. Sebelumnya tentu kita menyiapkan segala sesuatu seperti badan, minyak telon, sabun, beras. Tapi kalau Tuhan Yesus itu tidak ada persiapan. Dia dilahirkan di dalam kandang domba, hanya dibungkus oleh kain lampin. Iya. Lalu pada waktu itu yang hadir hanyalah para gembala dan para malaikat Tuhan. Karena Maria dan Yosef adalah seorang yang sederhana sekali. Kalau kita di sini menyiapkan semua, loyal, baju baby, jaket, tudung, dan lain-lain. Tetapi Yesus dilahirkan lewat keluarga sederhana, hanya dibungkuskan kain lampin. Dia itu setia, menciptakan segala sesuatu, lalu dia menyelamatkan kita dari dosa. Coba siapa yang tahu tentang dosa yang kita lakukan setiap saat seperti apa? Yang tahu bisa angkat tangan. Apa? Tepuk tangan untuk Eko. Lagi. Siapa yang tahu lagi? Apa? Mencuri, tepuk tangan. Apa lagi? Omong kosong, tepuk tangan. Siapa lagi? Apa? Omong kosong orang tua, tepuk tangan. Nah, dosa yang kita lakukan setiap saat itu yang seperti yang tadi kami sudah sebut. Tetapi yang menyelamatkan dan yang memikul adalah Yesus Kristus. Adalah siapa? Yesus Kristus. Kita berbuat habis masa bodoh, mati habis kita senang, ya toh? Nah, curi habis bapak dan mama punya uang, kita beli kasih habis. Bapak mama tanya, kita menyangkal, lalu hantam kita, pukul kita, menangis, lalu mengancam kembali bapak atau mama. Hari kelahiran Yesus itu disebut Natal pada bulan Desember, pada tanggal 25 Desember. Kita punya hari raya besar kelahiran Yesus adalah hari raya apa? Biasanya mendekati Natal, tentu kita akan persiapan yang pertama batin, ya toh? Ya. Kita. Lalu yang kedua kita menuntut orang tua untuk membelikan baju baru, celana baru, sepatu baru. Kalau yang perempuan itu ikat rambut, bibir merah, kutes,
supaya mengingatkan kembali anak-anak masih mengingat cerita tadi dengan materi tadi lewat kedua pertanyaan di sini. Apa yang diceritakan dalam cerita tadi? Coba yang tahu angkat tangan. Cerita tadi tentang apa? Tadi menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bagus, tentang siapa lagi? Selain menceritakan tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus, apa lagi Petrus? Siapa yang tahu lagi? Cerita tadi tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Yudi, selain itu apa lagi? Petrus. Petrus bisa atau tidak? Yang berikut, apa makna dari cerita di atas tadi? Makna atau inti dari cerita yang tadi kalian dengar itu apa? Yang punya inti dari cerita tadi? Siapa yang tahu? Bisa jawab. Inti dari cerita tadi itu tentang apa? Siapa yang tahu? Jessica. Halo. Biar sepotong-sepotong, tidak apa-apa. Makna dari cerita tadi, cerita di atas tentang kisah kelahiran seperti apa? Eston. Baik, makna dalam cerita tadi supaya kita harus berbuat baik, mengikuti teladan Yesus Kristus, karena Yesus itu seorang sederhana, Maria dan Yosef juga orang sederhana, dan yang menekankan kepada kita adalah kita harus percaya, mengikuti ajaran Yesus Kristus. Baik, kita akan membagikan kelompok kerja, 3 kelompok ya. Ini kelompok kedua. Ini kelompok 3.
kelahiran Tuhan Yesus. Baik, kita menutupi kegiatan kita dari pagi hingga pada saat ini dengan doa